warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu, para calon jamaah umrah, kita sekarang menuju ke Masjid Quba. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Mekah, yang di Madinah, yang pertama kali dipikir dan dibangun adalah masjid, dan kita akan mengunjunginya. Bapak Ibu yang baik, Rasulullah lahir di Mekah. Waktu lahir ayah sudah wafat, jadi yatim, berat sekali, tidak pernah berjumpa dengan ayahnya. Usia 5 tahun ibu wafat, yatim piatu. Kemudian ketika besar sedikit harus menggembalakan kambing. Seperti anak pada umum para nabi adalah selalu berusaha mandiri, tidak jadi beban. Kita lihat sejarahnya adalah berat di awalnya. Demikian pula tumbuh ketika usia 12 tahun, dan ketika usia 25 tahun beliau menikah. Masyarakat mengenalnya dengan gelar Al-Amin, seorang yang sangat terpercaya. Tolong ditafakuri, digaris bawahi. Setiap orang yang akan suksesnya sukses sejati selalu ada kejujuran. Jujur adalah langkah pertama menuju sukses. Orang yang tidak jujur, hidupnya akan terpenjara oleh kekhawatiran terbongkar ketidakjujurannya, dan bila Allah membuka akan hancur. Nabi Muhammad ganteng, gagah, pintar, tetapi masyarakat tetap menyebut gelarnya adalah Al-Amin, seorang yang sangat terpercaya. Bicaranya pasti benar, bila berjanji pasti ditepati, bila diberi amanah tidak pernah berkhianat. Inilah kunci utama yang harus kita miliki kalau kita ingin sukses dunia akhirat. Jangan bermain-main dengan ketidakjujuran. Allah Maha melihat, mudah bagi Allah membuka dan membongkar ketidakjujuran kita. Orang yang jujur hatinya akan tenang. Orang yang jujur adalah satu tingkat di bawah kenabian. Karena yang tertinggi adalah nabiyin, sesudah itu sidiqin, yang ketiga syuhada, yang keempat sholihin. Inilah orang yang diberi nikmat oleh Allah. Lalu ketika Rasulullah mulai mendapat wahyu usia 40 tahun, sunatullah, ada namanya orang yang sholih, orang yang baik. Ada juga orang yang muslih, orang yang baik dan mengajak orang lain baik. Ketika seseorang baik saja orang lain suka. Tapi Rasulullah di usia 40 tahun mendapat tugas mengajak orang lain jadi baik, dan hasilnya dihina, dicaci, dimusuhi, bahkan diusir dan diperangi. Ini sunatullah. Makanya nilai manusia tidak cukup jadi orang baik, tetapi jadi orang baik dan bisa mengajak orang lain jadi baik. Halo, bisa dipahami kah? Bisa. Usia 40 tahun mulailah dakwah. Padahal Rasulullah benar-benar tidak diragukan kejujurannya, tapi tetap saja kedengkian membuat sebagian orang tidak bisa menerima. 13 tahun dakwah di Mekah, dakwah tauhid, memperkenalkan Allah. Lalu hijrah ke Madinah, hanya dalam tempo 10 tahun selesai tuntas berubah peradaban dari jahiliyah menjadi cahaya kemuliaan. 23 tahun saja berubah dan sampai kepada kita kemuliaan. Apakah rahasianya sukses? Rahasia sukses yang paling utama dari Rasulullah SAW
adalah akhlakul karimah. Tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan akhlak Rasul. Rasulullah seorang yang benar-benar mulia akhlaknya, dan beliau pun berjuang, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin bahagia, kuncinya adalah miliki akhlak yang mulia. Kalau ingin kita mulia, tentu saja dari akhlak. Juga kalau kita ingin selamat dari akhlak. Masalah keluarga adalah masalah akhlak. Masalah bertetangga adalah masalah akhlak. Dan masalah di negeri kita pun masalah akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak itu respon spontan. Kalau sedang duduk seperti ini tidak kelihatan akhlaknya, karena sedang tidur, sebagian sedang makan. Tapi nanti kalau datang kejadian yang tidak diduga, baik kesenangan maupun kesusahan, nampaklah akhlak seseorang. Akhlak datang dari mana? Akhlak datang dari hati. Respon spontan dari hati. Oleh karena itu orang-orang yang tidak pernah serius untuk melatih hatinya sulit memiliki akhlak yang baik. Hati dibagi tiga. Ada hati yang mati, yaitu yang hatinya sebaliknya dari apa yang Allah sukai. Allah nyuruh bertauhid, dia musyrik. Allah nyuruh berbuat taat, dia maksiat. Nauzubillah. Ada yang namanya qalbun marid, hati yang berpenyakit. Cirinya apa? Dia Islam, dia mengaku beriman, tapi sombong, ujub, riya, takabur, dengki, emosional. Demikianlah, dia Islam, dia sholat, tapi kalau berpenyakit hati, ciri khasnya apa? Dia tidak nyaman dengan dirinya sendiri, dan orang lain pun tidak nyaman berdekatan dengannya. Orang yang berpenyakit hati namanya tengil, takabur, egois, norak, galak, iri, licik. Ulangi, ya betul itulah tengil. Lalu orang yang bahagia, yang akhlaknya mulia, apa namanya? Qalbun salim. Orang yang hatinya selamat, hatinya sehat, hatinya bersih. Bagaimana supaya orang bisa qalbun salim? Dua kuncinya. Satu, harus ilmu, kuat belajar agama dan berusaha mengamalkan. Yang kedua, mujahadah, terus melatih diri. Orang tidak berbagus akhlaknya penyebabnya dua, lemah ilmu dan lemah jiwanya. Kalah oleh nafsu, kalah oleh amarah, kalah oleh syahwat, kalah oleh ketamakan terhadap duniawi, pasti rusak akhlaknya. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik-adik, umroh kali ini harus kita lakukan dua hal selain ibadah. Satu, nambah ilmu, dan yang kedua, melatih diri. Dilatih supaya tidak mudah marah, dilatih supaya tidak banyak bicara yang tidak manfaat. Karena orang yang tidak dilatih, maka dia akan menjadi orang yang lemah, kalah oleh nafsunya. Demikianlah kakek-kakek, nenek-nenek sekalian. Itu doa panjang umur ya. Tuh langsung senang wae. Kita akan mendekati Masjid Quba. Coba lihat di sebelah kanan, kelihatan semuanya. Nah, itu bangunan namanya ya. Saya tidak berbohong. Nanti sesampainya di masjid, mintalah akhlak yang baik kepada Allah ya. Jarang orang minta doanya seperti ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlak. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa menunjukkan akhlak yang baik kepadaku selain engkau.
Jadi kita bisa berakhlak baik kalau ditolong Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan diriku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat memalingkan diri ini dari akhlak yang buruk selain Engkau. Minta kepada Allah supaya kita berakhlak baik, karena tidak ada bahagia dalam akhlak buruk, tidak ada kemuliaan dan keselamatan dalam akhlak buruk. Latih merespon apapun dengan sikap terbaik, dengan kata-kata terbaik. Setuju? Setuju. Seperti ceramah kemarin ya, tidak ada perdebatan, semua harus setuju. Demikianlah hadirin sekalian ya.